关系，你未曾经历苦难，你的手已经废了。Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang bernama Lisau yang berasal dari keluarga Liu yang tiba-tiba kedatangan seorang dewa dengan mengatakan kalau ia akan membawanya pergi dari kediaman ini setelah sudah dewasa. Karena Lisau yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang kemungkinan para siluman akan mengincar kekuatannya tersebut. Dan di sini sang dewa berjanji ia yang akan kembali bertemu dengannya di saat 10 tahun yang akan datang. Singkatnya 10 tahun kemudian, terlihat Lisau yang merasa bahagia karena ini merupakan hari ulang tahunnya, yang dimana sang ayah akan mengizinkannya untuk keluar dari kediamannya ini, karena selama hidupnya ia yang tidak pernah keluar. Bahkan ia pun menceritakan kalau dulu ada seorang dewa yang berjanji akan menemuinya kembali. Dengan mendengar cerita itu, sang pelayan di sana yang bernama Xiaolian ini tidak mempercayai cerita yang diucapkan oleh Lisau, karena tidak mungkin ada seorang dewa yang turun dari langit ke bumi hanya ingin bertemu dengan Lisau. Di sisi lain, diperlihatkannya seseorang yang memakai hoodie bernama Luli yang sedang berlatih dengan gurunya bernama Luseng, dan mereka ini merupakan pemburu siluman. Lalu sang guru meminta muridnya ini untuk pergi ke kediaman keluarga Liu dan menolong seorang wanita di sana yang bernama Lisau. Di malam harinya, di keluarga Liu, terlihat Lisau yang sedang merayakan ulang tahunnya di usia 20 tahun ini. Dan sang ayah bersama ibunya itu memberikan sebuah hadiah. Namun di saat itu juga tiba-tiba tubuh Lisau mengeluarkan cahaya hingga tembus ke atas langit, yang membuat para siluman datang ke sana karena ingin menculiknya. Dan tiba-tiba datanglah Ratu Siluman yang bernama Auhen yang langsung mengusir semua siluman di sana. Ia pun ingin menculik Lisau untuk putranya yang sedang terluka. Dengan kekuatan milik Lisau, saat ini pastinya bisa menyembuhkan luka yang berada di tubuh anaknya tersebut. Namun di saat itu juga datanglah Luli yang langsung menyelamatkan Lisau. Dikarenakan Auhen memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah tinggi, membuat Luli kalah dalam pertarungan itu. Dan di saat Luli akan dibunuh oleh Auhen, tiba-tiba datanglah guru Luseng yang langsung mengucapkan sebuah mantra yang mampu membuka kekuatan milik Luli. Singkatnya, Auhen yang kalah dalam pertarungan itu pun langsung pergi dari sana, dan Luli pun pingsan di tempat setelah mengeluarkan kekuatan terkuatnya itu. Singkatnya, di sebuah perguruan tua terlihat Mingjong yang merupakan murid di sana diminta untuk mengecek keadilan siluman yang telah menyerang keluarga Liu tadi malam. Di sisi lain, Luli yang telah sadar kembali langsung menanyakan kenapa gurunya ini memerintahkan dirinya untuk menjaga Lisau, padahal apa yang ia lihat Lisau tidaklah seistimewa itu.
Sementara Ming Chong yang sudah menunggu di luar langsung menanyakan kenapa Li Shao bisa sampai dikejar oleh Auhen yang merupakan ratu siluman, karena ia menganggap Li Shao hanyalah wanita biasa, yang membuat Li Shao marah kepadanya karena merendahkan kemampuan bela dirinya ini. Oleh karena itu ia berniat untuk memasuki perguruan Wuyang agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi dan tidak diremehkan lagi oleh Ming Chong. Namun ayahnya itu langsung menenangkannya dan bahkan memberikan uang itu kepada Ming Chong yang langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, ia pun menceritakan kepada pelayannya ini dengan mengatakan kalau Luli lebih hebat daripada Ming Chong yang sombong itu, karena ia yang saat ini sudah diperbolehkan keluar dari rumahnya ini oleh sang ayah. Maka dari itu ia ingin menemui Luli tentang kekuatannya itu seperti seorang dewa. Sampai akhirnya ia pun menemukan Luli yang akan meninggalkan tempat tersebut. Dengan segera ia pun mengejarnya dan langsung melompat ke perahu Luli. Di sini ia pun menjelaskan kedatangannya saat ini hanya untuk bertanya tentang kekuatannya yang seperti dewa itu, karena 10 tahun yang lalu ia yang pernah bertemu seseorang yang sepertinya itu adalah seorang dewa. Bahkan dewa itu sudah berjanji untuk menemuinya kembali di 10 tahun yang akan datang. Namun di sini Luli hanya bisa tersenyum dengan mengatakan kalau Li Shao mungkin sedang bermimpi dan kekuatannya ini hanya sebatas gerakan saja karena ia yang belum bisa mengendalikannya. Kemudian Luli pun menunjukkan bulan purnama di sana dan ia yang beralasan menaiki perahu karena hanya ingin melihat bulan yang sangat indah itu. Lalu ia pun masuk ke dasar sungai dengan mengambil sesuatu di sana. Terlihat Luli yang kembali dengan membawa kerang bulan tanpa basah kuyup di bajunya yang membuat Li Shao semakin yakin jika Luli merupakan seorang dewa. Luli lalu menunjukkan isi dari kerang itu yang berisikan mutiara yang sangatlah indah. Kemudian ia menggunakan semua mutiara itu dan menjadikan gelang untuk Li Shao, di mana ketika gelang itu dicelupkan ke dalam air dapat menampilkan cahaya langit yang indah yang membuat Li Shao teringat akan masa lalunya ketika bersama dewa yang ia temui itu. Li Shao yang sangat tertarik dengan gelang itu pun langsung ingin membelinya. Namun di sini Luli justru bersikap seolah tidak ingin menyerahkan gelangnya itu kepada Li Shao, hingga membuat Li Shao menawarkan semua uangnya agar ia bisa membeli gelang tersebut. Yang ternyata apa yang Luli lakukan ini merupakan sebuah perintah dari sang guru agar Luli diberikan gelang tersebut, meskipun masalah uang merupakan rencana licik dari Luli sendiri. Setelah itu ia pun menemui sang guru dengan mempertanyakan kenapa sang guru memberikan mutiara itu kepada Li Shao. Di sini sang guru menjelaskan kalau Li Shao memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah tinggi yang membuat banyak siluman ingin mendapatkan kekuatan tersebut. Karena itulah ia yang memberikan mutiara bulan untuk melindungi Li Shao dari serangan para siluman. Namun saat ini ia juga merasa lega karena Li Shao yang ingin masuk ke dalam perguruan Wuyang. Di keesokan harinya, Luli yang merasa kelelahan karena semalam ia yang sudah bertarung banyak siluman, dan di sana ia membicarakan tentang Li Shao yang selalu diburu oleh para siluman, padahal menurutnya Li Shao tidak ada keistimewaan. Dan tiba-tiba Li Shao pun datang ke sana dengan meminta Luli untuk menemaninya masuk ke dalam perguruan Wuyang karena ia yang ingin belajar teknik bela diri dan menjadi lebih kuat lagi. Dengan mendengar itu Luli ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan uang dari Li Shao karena Li Shao berasal dari keluarga Liu yang cukup terkenal dengan kekayaannya itu. Namun tiba-tiba datang sang guru dengan memberitahukan kalau Luli juga akan pergi ke perguruan Wuyang dan mengikuti penerimaan murid baru di sana. Sedangkan di dunia siluman, diperlihatkannya Auhen yang merupakan ratu siluman sedang mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Li Shao saat ini. Namun informasi yang didapatkannya saat ini tidak berguna sama sekali, yang membuatnya harus membunuh anak buahnya tersebut. Ia yang ingin menculik Li Shao karena kekuatannya yang mampu menyembuhkan luka dari anaknya itu.
我一定会帮你抓到60。 Di keesokan harinya, terlihat Luli yang sedang menyiapkan sarapan untuk sang guru sebelum ia pergi ke perguruan Wuyang. Lalu Luli pun menanyakan kepada sang guru kenapa meminta dirinya untuk pergi ke perguruan Wuyang. Dan sang guru menjelaskan kalau hal ini berkaitan dengan pedang bulan yang keberadaannya berada di perguruan Wuyang. Dan Li Shao adalah kunci utama untuk menarik keluar pedang tersebut. Di sisi lain, Li Shao yang dalam perjalanannya untuk menuju perguruan Wuyang seorang diri, dan ia merasa kesal terhadap Luli yang tidak menepati janjinya untuk pergi bersamanya. Namun tanpa sepengetahuannya, Luli sebenarnya sudah melindunginya dari serangan siluman yang sudah dikirim oleh Awen. Dan singkatnya ia pun telah sampai di perguruan Wuyang. Di sana banyak sekali peserta yang datang untuk mendaftar sebagai murid perguruan tersebut. Terlihat mereka yang mengikuti ujian harus menemukan siluman dan mengalahkannya sebelum dufa itu habis. Lalu seorang peserta yang bernama Asi langsung mengeluarkan bubuk khusus untuk menemukan siluman tersebut yang telah bersembunyi, yang membuat siluman itu pun kesakitan dan menunjukkan dirinya. Setelah itu ternyata ujian masih berlanjut, yang tiba-tiba datang siluman yang ingin menyerang Li Shao. Namun beruntungnya Luli pun datang ke sana yang langsung menyelamatkannya. Lalu Luli pun memintanya untuk membunuh siluman itu agar para peserta tidak mencurigainya sebagai siluman karena tidak ingin membunuh siluman tersebut. Yang pada awalnya Li Shao tidak mau, namun Luli terus membujuknya, dan beruntungnya Li Shao pun bisa membunuh siluman itu tanpa sengaja. Terlihat beberapa peserta yang berhasil membunuh siluman pun pada akhirnya lulus dan resmi menjadi murid dari perguruan Wuyang. Namun tiba-tiba datang Ming Chong ke sana yang berniat untuk membatalkan kelulusan dari Li Shao dengan beralasan kalau Li Shao lulus karena bantuan dari Luli. Namun di sini Luli justru membantahnya, yang membuat Ming Chong ingin menyerangnya. Dan beruntungnya salah seorang murid senior di sana menghentikan tindakan Ming Chong tersebut, sehingga Li Shao pun lulus dalam ujian itu dan mendapatkan lencana resmi sebagai murid dari perguruan Wuyang. Singkatnya, mereka yang berhasil lulus dalam ujian pun langsung dikumpulkan di aula kehormatan. Di sana Fang Zhan yang merupakan murid senior lalu menjelaskan, walaupun mereka yang baru resmi menjadi murid di perguruan ini, namun mereka harus patuh dalam peraturan yang sudah disiapkan dan bahkan harus membunuh semua siluman demi kedamaian dunia. Oleh karena itu, mereka pun harus siap mempertaruhkan hidup dan matinya. Sementara di dunia siluman, terlihat dua siluman yang sebelumnya berniat mengincar Li Shao langsung dibawa ke hadapan Awen. Di sini Awen marah kepada mereka karena mereka berdua gagal menangkapnya, karena di saat itu ada Luli yang mengacaukan rencana mereka. Dan tanpa belas kasihan, Awen pun membunuh mereka berdua dengan memberikan energi itu kepada anaknya yang sedang terluka. Sebelum pembagian kamar, Luli pun menghampiri Li Shao, dan ia yang mengetahui kalau Li Shao memiliki masalah dengan Ming Chong. Ia pun langsung memberikan buku panduan miliknya agar Li Shao menjadi pribadi yang baik, agar tidak dimusuhi oleh orang-orang. Karena ia yang mengetahui kalau Li Shao ini merupakan anak dari keluarga Liu yang cukup terkenal akan kekayaannya, yang kemungkinan Li Shao ini merupakan anak yang manja. Terlihat tempat tidur murid wanita dengan murid laki-laki ditempatkan terpisah. Lalu di sana Li Shao membaca buku panduan yang Luli berikan dan langsung mempraktekannya dengan membantu orang-orang di sana. Namun setelah itu ternyata ia justru tidak kebagian kamar. Dengan mengetahui hal tersebut, Sue yang merupakan murid senior pun langsung mengajak ke kamarnya dengan menawarkan untuk tidur bersamanya. Di sini Sue menjelaskan kalau ia yang dulunya hanya seorang pelayan yang pada akhirnya bisa menjadi murid di perguruan Wuyang ini, dan ia merasa bersyukur dengan kehidupan yang ia miliki saat ini.
Lalu Sue pun memberikan pakaian murid yang ia miliki kepada Li Shao, dan dengan melihat kebaikannya itu, Li Shao pun memberikan uang kepadanya. Namun di sini Sue justru menolak dan meminta Li Shao untuk fokus dalam belajar di perguruan ini. 想想怎么评真本是通过下面的考核吧。 Sementara di sisi lain, Luli diajak ke kamar oleh Wang Jian dan boleh tidur di kamarnya ini dengan menceritakan kalau ia yang mendapatkan kamar sebesar ini karena sang kakek yang dulunya sang kakek pernah membantu pemimpin perguruan ini. Dengan waktu bersamaan Li Shao yang berjalan sendirian karena ia yang ingin bertemu dengan Luli. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang berlatih pedang di tengah hutan bambu. Setelah melihat itu, Li Shao pun langsung menghampirinya dan dengan polosnya memuji orang tersebut. Bahkan ia pun memberikan uang kepadanya sebagai tanda pengenalan karena ia yang mengira kalau di hadapannya ini adalah seorang murid juga. Tak lama kemudian Luli yang datang ke sana dengan melihat itu merasa malu sendiri dan berniat pergi dari sana. Namun orang itu menghentikannya dan terlihat Li Shao yang masih belum tahu kalau di hadapannya ini merupakan pemimpin dari perguruan ini bernama Wen Sang. Hingga pada akhirnya Luli pun sujud memberikan hormat dengan meminta atas ketidaksopanan Li Shao kepadanya. Mengetahui kalau di hadapannya ini adalah ketua Wen Sang, Li Shao pun menjadi terkejut dengan mengatakan kalau hanya ketua Wen Sang lah yang mampu menguasai pedang cahaya. Karena mengetahui itu ia dengan polosnya meminta untuk diajari dan ketua Wen Sang pun menerima permintaannya dan langsung menunjukkan tekniknya tersebut. Setelah itu ketua Wen Sang pun menjelaskan kalau ia yang sudah mengetahui identitas mereka berasal dari mana. Oleh karena itu ia memberikan ujian kepada Li Shao untuk mempelajari teknik pedang cahaya dalam waktu 1 bulan. Dan jika Li Shao tidak bisa menguasai teknik ini, maka mereka berdua akan dikeluarkan dari perguruan tersebut. Karena hal itu lalu Li pun membawa Li Shao pergi ke dunia mimpi dan di sana ia memberikan sebuah pedang yang cocok untuk Li Shao berlatih. Ia meminta agar Li Shao berlatih di dunia mimpi ini karena pergerakan waktu di sini lebih lambat daripada di dunia nyata sehingga membuat Li Shao memiliki waktu lebih banyak untuk berlatih. Dan mulai malam inilah mereka harus berlatih bersama sambil menjalani kehidupan di perguruan Wuyang. Singkatnya beberapa hari kemudian dan tak lama lagi ujian bela diri akan diadakan. Di sini Wang Jian penasaran apa yang sudah Luli dan Li Shao lakukan belakangan ini dan Luli hanya menjelaskan kalau ia yang ingin membantu Li Shao lulus dari ujian saja. Sementara itu ketua Wen Sang penasaran apakah Li Shao akan mampu menguasai teknik pedang cahaya atau tidak. Lalu Li Shao pun melanjutkan latihannya, namun tingkat penguasaan Li Shao masih sangatlah rendah. Oleh karena itu Li Shao harus perlu mengetahui makna dari pedang cahaya yang memiliki arti memberantas ketidakadilan. Di sini Luli merasa kalau Li Shao tidak akan paham akan arti itu. Namun Li Shao membantahnya karena ia juga pernah merasakan ketidakadilan tersebut. Keesokan harinya Li Shao dan lainnya terus berlatih. Namun saat itu Li Shao justru menggunakan gerakan teknik yang berbeda yang membuat Ming Chong menjadi memarahinya. Kemudian setelah latihan ia pun kembali ke kamarnya dan di sana ia tak sengaja melihat Sue yang sedang meminum obat. Melihat obat itu Li Shao pun mengetahui kalau itu pil pengunci spiritual milik Aksi. Aksi kemungkinan melakukan ini karena takut kalah terhadap Sue. Oleh karena itu Sue yang dipaksa untuk meminum pil tersebut dan dengan mengetahui hal ini Li Shao pun tidak bisa membiarkannya begitu saja.
算了，为什么算了？不能就这样。 Lalu Lisau pun mendatangi Asi dengan mengungkapkan kejahatan yang sudah dilakukannya. Ia pun akan melaporkan hal ini kepada senior mereka. Namun seketika itu Asi justru merendahkannya, yang membuat Lisau merasa kesal dan menantangnya di saat ujian bela diri nanti. 我们从来都不赢。 Sementara ketua Wensang yang saat ini sedang berada di Menara Pedang Bulan yang berniat ingin menanyakan kepada sang dewa mengenai rumput kaisar tersebut. Sang dewa mengetahui apa tujuan ketua Wensang dengan rumput kaisar itu. Namun meskipun dengan apa yang sudah ketua Wensang lakukan, rumput kaisar hanya bisa didapatkan oleh mereka yang sudah ditakdirkan dan mampu untuk melewati ujian api. 这么多年都无人通过灵火试炼。 Lalu keesokan harinya, hari di mana ujian kenaikan tingkat pun dimulai. Terlihat Asi, Luli, dan Lisau menunjukkan performa terbaik di antara para murid lainnya. Dengan melihat kemampuan Luli, ketua Wensang meminta untuk Luli melawan Ming Chong. Dengan imbalan akan dikabulkan semua permintaan mereka. Dan mendengar hal itu, Luli pun menerimanya. Di saat yang sama, Lisau juga bertarung melawan Asi. Dan singkatnya, Lisau yang tidak mampu untuk melawan Asi, bahkan direndahkan atas kemampuannya. Dengan mendengar itu membuat Lisau marah dan berniat untuk mengalahkan Asi. 跟你没关系，你未曾经历苦难。 Saat ini ia akan menggunakan jurus pedang cahayanya dengan menanamkan niat pedang demi mengalahkan ketidakadilan, sehingga ia pun mampu menggunakan jurus pedang cahaya dengan sempurna dan mengalahkan Asi. 你的手已经废了。 Sementara itu Ming Chong yang tidak terima akan kekalahannya, namun ketua Wensang memintanya agar menerimanya. Setelah itu Luli pun menagih janji yang sudah ketua Wensang berikan, dan ia pun meminta agar Wang Jian dinaikkan tingkatan. Begitu juga dengan Lisau, ia menggunakan kesempatan ini dengan meminta maaf agar Sue dinaikkan tingkat juga. 好，今日本侯高兴，灵火的试炼，灵火。 Yang setelah itu Lisau dan Luli harus menghadapi ujian api spiritual. Lalu di malam harinya mereka berempat merayakan atas naiknya tingkat mereka. Di sini Sue dan Wang Jian berterima kasih atas bantuan mereka. 干杯！ 干杯！ Dan keesokan harinya, murid pun melakukan latihan seperti biasa. Kemudian datang Bai Feng menghentikan latihan dan mengajak Luli pergi ke Menara Pedang Bulan. 就是希望有朝一日。 Yang ternyata Bai Feng merupakan murid dari Guru Luseng yang dikirimkan untuk menyusup ke perguruan Huyang demi membantu Luli untuk mendapatkan jati dirinya. 小心！ Luli lalu mencoba untuk mengambil pedang itu, namun ada penghalang di sana yang sepertinya Luli tidak akan mudah untuk mendapatkan pedang tersebut. 师弟别担心，我一定助你。师弟务必小心。 Kemudian di malam harinya, Auhen terus mencoba menyerang perguruan Huyang, yang di saat itu juga Luli bersama Lisau akan segera berangkat ujian api spiritual. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Lisau yang menemukan Asi mati akibat serangan dari Auhen. Di sini Lisau merasa takut akan kehadiran Auhen karena traumanya, namun Luli menenangkannya dengan meminta percaya kepadanya. Kemudian ujian spiritual pun akan dimulai dan diawasi oleh ketua Wensang. Terlihat mereka yang sudah berada di hutan dan sangat sulit menemukan api spiritual di sana. Namun apapun itu mereka harus terus mencoba dan mencarinya, karena api spiritual merupakan milik dari dewa api yang sangat sulit didapatkan, dan hanya orang yang sudah ditakdirkanlah yang mampu menemukan dan menguasainya. Di saat itu seketika Lisau teringat akan pertemuannya dengan dewa yang mengatakan kalau takdir Lisau yang sudah berubah, hingga ia disadarkan oleh kemunculan seekor burung yang bercahaya.
Kemudian mereka pun mengatakan kalau bulu yang ditinggalkan burung itu seperti cahaya matahari yang membuat mereka menyadari kalau burung itu adalah api spiritual dan mereka pun mencoba untuk menangkapnya. Lalu Luli pun meminta untuk Lisau menangkapnya dan Lisau pun mencoba untuk membujuk burung api spiritual itu sehingga ia pun dengan mudah menangkapnya. Tiba-tiba burung api spiritual berubah menjadi batu yang panas. Melihat itu Luli pun langsung mengambil batu tersebut. Sementara ketua Wensang yang mengawasi menyadari kalau mereka berhasil dan segera pergi untuk menemui mereka berdua. Di sini Luli berpura-pura kuat bisa menahan api itu meskipun sebenarnya ia juga merasakan panas pada tangannya. Sementara itu Ming Chong sedang cemas jika mungkin Luli yang nantinya akan menjadi pewaris perguruan Wuyang, namun Bai Feng yang di sana mencoba untuk menenangkannya. Di dalam perjalanannya untuk keluar, Lisau merasa aneh dengan sikap Luli karena merasa Luli yang sedang kesakitan dan benar saja tangan Luli yang terluka akibat menahan batu api spiritual tersebut. Kemudian Lisau pun mencoba untuk merebutnya namun justru menimbulkan reaksi sehingga api spiritual pun meledak hingga melukai Luli. Namun beruntungnya ketua Wensang pun datang ke sana dan mengambil api spiritual itu. Di sini Lisau pun menceritakan apa yang sudah terjadi dan bagaimana bisa api spiritual meledak tiba-tiba. Dengan melihat kekuatan spiritual Lisau dan Luli, ketua Wensang pun menyadari kalau kekuatan mereka berlawanan. Dengan luka yang Luli alami akan sulit untuk menyembuhkannya tanpa pengorbanan esensi sejati. Namun jika memiliki rumput kaisar mungkin Luli bisa disembuhkan. Dengan mendengar itu Lisau pun bersedia mencarinya dan meminta ketua Wensang untuk merahasiakan hal ini kepada Luli. Di keesokan harinya, Luli pun dirawat oleh ketua Wensang seharian. Dan di malam harinya, Lisau pun mulai menjalankan misinya untuk pergi ke Danau Bulan dan mencari rumput kaisar yang berada di Batu Bulan. Di sini Lisau pun mencoba menenangkan diri agar tidak takut. Dengan petunjuk yang diberikan oleh ketua Wensang, ia pun mulai mencari Danau Bulan dan dengan menyanyikan nyanyian bulan tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang membuat Lisau sampai ke tempat Danau Bulan berada. Di sana Lisau pun lalu menyusuri untuk mencari rumput kaisar yang berada di Batu Bulan. Namun tiba-tiba muncul Henna yang merupakan siluman ikan dari klan air yang mencoba untuk menidurkan Lisau dengan menggunakan seluring miliknya karena ini merupakan wilayahnya. Namun Lisau tidak terpengaruh sedikit pun dengan seluring itu yang membuat Henna merasa heran dengan identitas dari Lisau yang sebenarnya. Lalu ia pun menanyakan hal itu kepada Tai Lau yang merupakan tetua dari klan air. Dengan mendengar penjelasannya, Henna merasa kalau Lisau bukan manusia biasa. Oleh karena itu ia akan memanfaatkan Lisau untuk mengambil rumput kaisar itu dan akan mengambilnya. Sementara Luli saat ini sedang dalam perawatan Bai Feng dan ia mengingat bagaimana sifat Luli di masa lalu di saat mereka masih kecil yang selalu baik terhadap dirinya. Kemudian Luli pada akhirnya tersadar kembali dan Bai Feng menjelaskan apa yang sudah terjadi kepadanya. Namun yang pertama kali Luli khawatirkan adalah Lisau. Sedangkan Lisau saat ini sedang menunggu Luli di luar sambil mengingat bagaimana ia akan mendapatkan rumput kaisar. Kemudian datang Luli ke sana dengan menemui Lisau yang terlihat cemas. Dengan melihat kekhawatirannya, Luli pun memberikan sebuah batu suara agar Lisau bisa menyampaikan pesannya melalui batu itu tanpa perlu harus bertemu dengannya. Kemudian Lisau pun kembali pergi ke Danau Bulan dan mencoba untuk mencari keberadaan Batu Bulan. Setelah menemukannya, Lisau pun meneteskan darahnya di batu itu dan muncullah rumput kaisar dari Batu Bulan.
Di saat waktu yang sama Wang Jian sedang merawat Luli dan Luli meminta agar tidak khawatir karena dirinya akan segera sembuh. Lalu ketika Luli membahas tentang Li Shao, Luli pun melihat ada sesuatu yang Wang Jian sembunyikan darinya. Dengan terpaksa Wang Jian pun memberitahukan apa yang sudah Li Shao lakukan saat ini, yang dimana saat ini Li Shao sedang pergi ke Danau Bulan untuk mendapatkan rumput kaisar agar Luli bisa sembuh dari lukanya, yang padahal saat ini Luli pun sudah sembuh dari lukanya tersebut, yang seharusnya Li Shao tidak harus melakukan seperti itu. Sementara di sisi lain, Li Shao yang sudah mendapatkan rumput kaisar berniat untuk segera kembali ke perguruan Wuyang, namun ia dihadang oleh Ao Hen yang berniat untuk menangkapnya dan mengambil rumput kaisar tersebut. Di sini Li Shao pun mencoba untuk mengusir Ao Hen dengan lentera yang ia bawa, namun itu tidak berguna di hadapan Ao Hen yang merupakan ratu siluman. Ketika Li Shao terkena serangan dan hampir tenggelam, tiba-tiba datanglah Hena yang menyelamatkannya. Terlihat Hena dan Ao Hen memiliki perselisihan sendiri di antara mereka. Ao Hen yang menolak untuk pergi sehingga terjadilah pertarungan di sana, namun Ao Hen tidak mampu menghadapi kekuatan dari Hena. Ao Hen yang berhasil kabur dari sana. Li Shao pun pada akhirnya bertemu dengan Hena. Namun di sini Hena meminta balas budi karena sudah menyelamatkan Li Shao, sehingga ia pun menghentikan waktu dan mengambil rumput kaisar tersebut. Dan ketika tersadar kembali, Li Shao pun sudah kehilangan rumput kaisarnya. Sementara Hena kembali ke istana klan air untuk menyembuhkan adiknya. Tak lama kemudian Luli pun telah sampai di Danau Bulan. Namun di sana ia melihat Li Shao yang tampak sedih dan menangis karena kehilangan rumput kaisar tersebut. Di sini ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Luli. Namun di sini Luli pun meminta agar tidak perlu lagi mencemaskannya karena saat ini keadaannya sudah membaik dan ia berjanji akan selalu bersama dengan Li Shao. Sementara di istana klan air, terlihat adiknya Hena yang bernama Fujun sedang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya, dan Hena pun datang ke sana untuk menyembuhkannya dengan menggunakan rumput kaisar itu. Fujun yang baru sembuh berniat ingin menyerang Ao Hen, namun Hena menghentikannya dan meminta untuk fokus mengembalikan kondisinya saat ini. Hingga sampai keesokan harinya di perguruan Wuyang, langsung diadakannya rapat atas hilangnya rumput kaisar, yang membuat Wuyang sangatlah marah karena takut kalau rumput itu jatuh kepada tangan siluman. Karena kesal Luli yang selalu perhatian kepada Li Shao, Bai Feng pun menuduh Li Shao merupakan komplotan dari klan siluman, atau mungkin Li Shao merupakan seorang siluman yang menyelinap masuk ke dalam perguruan ini. Dengan mendengar hal itu, Luli pun membantah tuduhan tersebut dan ia pun akan mencari rumput kaisar itu untuk membebaskan Li Shao dari segala tuduhan ini. Kemudian Luli pun menanyakan bagaimana sosok pria berbaju putih itu, dan Li Shao pun menggambarkannya bagaimana ciri dari Hena tersebut yang selalu membawa serulingnya yang merupakan senjata. Dengan mengetahui dari sosok Hena, ia pun langsung menemui sang guru dan ia pun mengetahui kalau pria berbaju putih itu berasal dari klan air. Sementara Fujun yang masih sakit berniat untuk melawan Ao Hen, namun Hena melarangnya karena tidak tahu bahaya yang akan terjadi kepadanya dan memintanya mempercayakan masalah ini kepada dirinya. Kemudian Hena pun akan pergi untuk menemui Li Shao, yang kemungkinan Li Shao merupakan seorang dewa dan bisa menyelamatkan klan air mereka. Sementara di luar, terlihat orang-orang dari klan air keluar masuk di atas danau bulan tersebut, yang di saat itu juga Luli pun mengawasinya dan mengikuti jalan masuk mereka. Namun ketika ia sampai di dalam danau bulan itu, ia malah bertemu dengan Hena yang langsung menyerangnya, yang membuat Luli pun harus pergi dari sana. Di sini Hena pun menyadari kalau kekuatan milik Luli itu merupakan milik Guru Lu Sheng, sehingga ia menganggap kalau Luli merupakan murid dari Guru Lu Sheng.
Sementara Ming Chong diam-diam ke sebuah hutan dan mengeluarkan siluman yang ia kendalikan untuk menyerang Luli. Lalu di malam harinya Li Shao pun berniat mengungkapkan perasaannya melalui batu suara itu tentang bagaimana ia merasa senang kalau Luli peduli kepadanya dan berharap Luli selalu menemaninya. Namun ternyata Luli berada di belakangnya yang sedang bersembunyi. Terlihat Luli yang tanpa sengaja pun ketahuan. Agar tidak membuat Li Shao malu, ia pun berpura-pura tidak mendengar dan mengalihkannya dengan membahas rencana mendapatkan akar kaisar tersebut. Lalu keesokan harinya Luli bersama lainnya pun ditugaskan untuk menangkap siluman. Kemudian Wang Jian pun diculik oleh siluman itu dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di saat itu, silumannya pun kabur membawa Wang Jian dan Hena yang mengikuti Li Shao pun melihat semua itu. Lalu ia pun pergi dari sana dan menyelamatkan Wang Jian. Siluman itu pun menjelaskan kalau ia yang sedang dikendalikan oleh seseorang dan dengan kekuatan Hena, siluman itu pun telah terbebas dari pengendalian. Namun di sini Hena akan mengambil kekuatannya yang selama 30 tahun itu dengan imbalan karena ia yang sudah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Luli bersama lainnya berada di belakangnya dengan mencurigai kalau Wang Jian diculik olehnya. Di sini Hena pun memperkenalkan dirinya yang merupakan siluman ikan dan ialah yang sudah menolong Wang Jian dari siluman sebelumnya. Karena sudah menolong temannya itu, mereka pun membebaskan Hena dan tidak akan membawanya ke perguruan Wang Jian atas tuduhan siluman yang telah mengambil akar kaisar sebelumnya. Namun ketika kembali ke perguruan Huyang, mereka pun menjelaskan apa yang sudah terjadi dan Luli pun akan bertanggung jawab atas semua ini dengan membuat Hena yang merupakan pencuri dari akar kaisar kabur dari mereka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundanders.